Matahari merangkak naik di ufuk timur, menyinari wajah pucat seorang wanita muda yang menatap lautan luas dari tepi pantai. Sekar Arum, mantan tabib istana, berdiri dengan langkah yang terasa berat. Hidupnya berubah drastis setelah dijatuhi hukuman buang akibat fitnah keji. Dalam sekejap, ia yang dahulu dihormati sebagai tabib berbakat kini menjadi seorang terbuang tanpa harapan. Pengasingan itu terasa seperti kutukan yang tak berkesudahan. Pulau kecil tempat ia tinggal dikelilingi hutan lebat, dipenuhi hewan liar, dan nyaris tidak ada sumber daya yang memadai. Namun, Sekar menolak menyerah pada keadaan. Ia menggunakan segala pengetahuan tentang alam dan pengobatan untuk bertahan hidup. Berhari-hari ia meramu dedaunan liar, menciptakan obat sederhana untuk mengobati luka-lukanya akibat duri dan gigitan serangga. Malam-malam di pulau itu begitu sunyi. Angin laut berembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Sekar sering terjaga hingga larut, memikirkan bagaimana ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Meski kesepian menggerogoti hati, ia menyimpan tekad yang kuat untuk bertahan hidup. Harapan kecil untuk kembali ke istana tak pernah benar-benar padam. Pulau itu bukan hanya tempat pembuangan, tetapi juga ujian bagi hidupnya. Setiap hari adalah perjuangan baru. Sekar belajar memancing ikan dengan alat-alat sederhana yang ia buat sendiri. Ia juga menemukan sumber mata air segar di tengah hutan, yang memberinya kehidupan di tengah keterasingan. Meski tubuhnya lelah, semangatnya tak pernah goyah. Suatu hari, saat tengah mengumpulkan rempah-rempah di hutan, Sekar menemukan sebuah pohon dengan buah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ia mengambil beberapa buah itu, lalu meneliti rasanya. Jika bisa diolah dengan benar, mungkin buah tersebut dapat menjadi bahan dasar ramuan baru. Keterampilan sebagai tabib membuatnya selalu berpikir kreatif meski dalam kondisi tersulit sekalipun. Saat senja tiba, ia duduk di tepi pantai, memandangi cakrawala yang perlahan berubah warna menjadi keemasan. Laut yang tenang seolah membawa pesan tersendiri. "Aku tidak akan menyerah," gumam Sekar pada dirinya sendiri. Di tengah ketidakpastian hidup, ia percaya bahwa masa depannya masih bisa diperjuangkan. Kehidupan di pulau itu mengajarinya banyak hal. Bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga memahami makna kesendirian. Di tempat ini, Sekar menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia belajar bahwa hidup tak selalu tentang kemewahan, tetapi tentang bagaimana seseorang mampu menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Kenangan akan istana sering kali hadir di benaknya. Ia teringat wajah para pasien yang pernah ia rawat, senyum mereka ketika sembuh dari penyakit. Teringat pula sosok para tabib lain yang iri padanya, hingga tega menjebaknya dalam situasi mematikan. Sekar menyesap udara malam dengan pelan, mencoba menyingkirkan rasa sakit itu. Meski jauh dari peradaban, ia tak kehilangan sentuhan sebagai tabib. Setiap luka yang ia alami adalah pelajaran baru. Setiap rintangan yang datang adalah kesempatan untuk melatih kemampuannya. Pulau ini bukan hanya pembuangan, tetapi medan ujian bagi seorang tabib yang ingin membuktikan dirinya layak dihormati. Pada akhirnya, Sekar percaya bahwa badai pasti akan berlalu. Pengasingan ini hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang harus ia lewati. Meski tak tahu kapan, ia yakin suatu saat akan tiba waktunya untuk kembali dan memperjuangkan kehormatannya yang direnggut secara tidak adil. Malam itu, badai besar melanda pulau. Angin kencang menghempas pepohonan, sementara ombak tinggi menghantam karang tanpa henti. Sekar yang sedang berteduh di dalam gubuk sederhananya tak mampu memejamkan mata. Suara gemuruh membuat jantungnya berdebar tak menentu. Ia tak pernah melihat badai sebesar ini sebelumnya. Saat fajar menyingsing, badai mulai mereda, menyisakan puing-puing daun berserakan di sekitar pantai. Sekar berjalan perlahan mendekati bibir pantai untuk memastikan keadaannya aman. Namun, langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu yang terombang-ambing di tepi laut. Seketika ia mempercepat langkah, dan begitu mendekat, ia melihat tubuh seorang wanita muda terbaring lemah di atas pasir basah. Tanpa berpikir panjang, Sekar segera memeriksa denyut nadi wanita itu.
Ia masih hidup, meski kondisinya sangat lemah. Sekar mengangkat tubuh wanita itu dengan susah payah, membawanya ke dalam gubuk yang hanya beratapkan daun kelapa. Begitu sampai, ia segera menyiapkan air hangat dan beberapa ramuan herbal untuk menghangatkan tubuh wanita itu. Wajah wanita tersebut tampak pucat pasi. Gaunnya yang mewah, meski basah dan kotor, menunjukkan bahwa ia bukan orang biasa. Sekar mulai menyeka wajah dan tubuhnya yang penuh pasir, berharap suhu tubuhnya segera kembali normal. Selama berjam-jam, ia terus menjaga wanita itu, memberinya ramuan sedikit demi sedikit hingga akhirnya wanita tersebut mulai membuka matanya perlahan. "Di mana aku?" Suara lemah itu keluar dari bibirnya. Sekar tersenyum tipis, lega melihat kesadarannya kembali. "Kau selamat. Ini sebuah pulau terpencil. Aku menemukanku di pantai setelah badai tadi malam," jawab Sekar dengan lembut, berusaha menenangkan wanita yang masih terlihat bingung itu. Beberapa saat kemudian, wanita itu mulai duduk dengan bantuan Sekar. "Namaku Anindita," ujarnya pelan, suaranya gemetar. Sekar tertegun mendengar nama itu. Anindita adalah nama putri raja yang selama ini hanya ia dengar dari cerita para bangsawan. Tidak mungkin orang yang berada di hadapannya adalah sang putri, namun segala sesuatu tentang wanita itu, mulai dari cara bicaranya hingga pakaiannya, menguatkan dugaan Sekar. Sekar tak ingin menunjukkan keterkejutannya. "Aku Sekar Arum. Kau terluka dan butuh istirahat," ujarnya tenang, seraya menyiapkan ramuan tambahan untuk mempercepat pemulihan. Anindita menerima ramuan itu tanpa bertanya banyak. Matanya masih menyiratkan rasa takut, namun ia percaya pada Sekar yang telah menyelamatkannya. Hari-hari berikutnya, Sekar merawat Anindita dengan sepenuh hati. Mereka mulai saling bertukar cerita. Dari sana, Sekar mengetahui bahwa kapal yang ditumpangi Putri Anindita dihantam badai saat dalam perjalanan menuju sebuah wilayah kerajaan tetangga. Hanya dirinya yang berhasil selamat setelah terapung-apung di lautan selama beberapa jam. "Aku harus kembali ke istana. Keluargaku pasti mengira aku sudah mati," bisik Anindita suatu malam, dengan mata yang berkaca-kaca. Sekar memahami kegelisahan itu. Namun, ia juga tahu bahwa pulau ini sulit dijangkau oleh kapal biasa. "Kita akan cari jalan keluar. Untuk sekarang, kau harus tetap bertahan hidup di sini," ujar Sekar menenangkan, meski dalam hatinya ia sendiri tak tahu bagaimana cara mengantarkan Anindita kembali ke istana. Malam itu, Sekar duduk di luar gubuk, memandangi langit yang mulai cerah setelah beberapa hari penuh badai. Ia sadar bahwa kehadiran Putri Anindita mengubah segalanya. Kini ia bukan lagi sekadar seorang terbuang yang bertahan hidup seorang diri. Kehadiran putri itu memberinya tanggung jawab besar dan mungkin harapan baru untuk kembali menggapai takdir yang pernah direnggut darinya. Hari demi hari berlalu, Putri Anindita mulai pulih meski wajahnya masih menyiratkan kecemasan. Sekar terus berusaha menenangkan sang putri yang ingin segera kembali ke istana. Namun, di tengah keterbatasan di pulau itu, Sekar tak memiliki cara lain selain menunggu bantuan datang. Suatu pagi, saat ia tengah mencari tumbuhan herbal di hutan, teriakan Anindita dari pantai membuatnya berlari sekuat tenaga. Ketika Sekar tiba, ia mendapati sebuah kapal besar berlabuh tak jauh dari tepi pantai. Beberapa orang berseragam kerajaan turun dari kapal, diikuti sosok seorang pria berwibawa dengan sorot mata tajam. Sekar dapat menebak siapa pria itu, putra mahkota Arya, kakak Anindita, pewaris tahta yang terkenal dengan keberanian dan kecerdasannya. "Anindita," seru Arya sambil berlari ke arah adiknya. Dengan air mata yang membasahi pipinya, sang putri menyambut pelukan sang kakak. Mereka terdiam sesaat dalam keharuan, hingga akhirnya Arya menoleh ke arah Sekar yang berdiri tak jauh dari mereka. "Siapa dia?" tanyanya tegas, namun nada suaranya mengandung rasa ingin tahu lebih dari sekadar kecurigaan. "Namanya Sekar Arum. Dialah yang menyelamatkanku," jawab Anindita dengan suara yang masih bergetar. Arya memandang Sekar dengan penuh rasa terima kasih, lalu menghampirinya. "Kau telah menyelamatkan nyawa adikku.
Aku berhutang budi padamu. Sekar hanya tersenyum tipis, mencoba meredam perasaan gugup yang tiba-tiba muncul di dadanya. Setelah memastikan kondisi adiknya, Arya mengajak Sekar berbicara lebih jauh. Mereka duduk di bawah naungan pohon kelapa yang tumbuh di dekat pantai. Sekar menceritakan bagaimana ia menemukan Anindita setelah badai besar dan bagaimana ia merawatnya selama beberapa hari terakhir. Mendengar kisah itu, Arya semakin kagum pada keteguhan hati wanita muda di hadapannya. "Kenapa kau bisa berada di pulau terpencil ini?" tanya Arya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Sekar terdiam sejenak, mengenang kembali masa-masa kelam yang membawanya ke tempat ini. Dengan nada tenang, ia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang tabib yang dibuang akibat fitnah dari orang-orang istana yang iri akan kemampuannya. Tatapan Arya berubah serius. Ia tidak menyangka bahwa wanita secerdas dan sehebat Sekar harus mengalami nasib seburuk itu. Dalam hati, ia berjanji akan membawa Sekar kembali ke istana, bukan hanya sebagai penghormatan atas jasanya, tetapi juga untuk memberi kesempatan memperbaiki nama baiknya. "Sekar, jika kau bersedia, ikutlah bersamaku ke istana. Kau layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Sekar terkejut mendengar tawaran itu. Meski selama ini ia merindukan kesempatan untuk membuktikan dirinya, ia tak menyangka momen itu datang secepat ini. Ia memandang Arya sejenak, mencoba membaca ketulusan dari wajah sang pangeran. "Aku akan ikut, tapi bukan demi kehidupan yang lebih baik. Aku ingin membersihkan namaku," jawab Sekar dengan tegas. Arya tersenyum mendengar jawaban itu. Sekar bukan hanya wanita cerdas, tetapi juga memiliki keberanian yang jarang dimiliki orang lain. "Kita akan kembali besok pagi. Istirahatlah malam ini, karena perjalanan akan panjang," ujar Arya sebelum meninggalkan Sekar yang masih diliputi berbagai perasaan campur aduk. Malam itu, Sekar duduk di depan gubuknya, menatap laut yang tenang di bawah sinar bulan. Perasaannya bercampur antara lega dan khawatir. Ia tahu, perjalanan ke istana bukan hanya tentang pulang, tetapi juga menghadapi orang-orang yang telah menjebaknya. Namun, kali ini ia tak sendiri. Ada Anindita dan Arya yang mempercayainya, dan itu cukup untuk memberinya keberanian menghadapi apapun yang menanti di istana. Dengan angin malam yang berembus pelan, Sekar menatap Cakrawala sambil menggenggam sebuah kalung kecil peninggalan ibunya. "Aku akan kembali, bukan sebagai orang yang terbuang, tapi sebagai seseorang yang berhak berdiri di tempat itu," bisiknya pelan. "Besok, langkah baru akan dimulai, langkah yang mungkin akan membawa Sekar pada takdir yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan." Mentari pagi perlahan muncul dari balik Cakrawala, mengiringi langkah-langkah Sekar yang bersiap naik ke kapal bersama rombongan putra mahkota Arya. Angin laut bertiup lembut, membawa harapan baru sekaligus kecemasan yang tak terelakkan di hati Sekar. Selama bertahun-tahun, ia tak pernah membayangkan bisa kembali ke istana, tempat di mana dirinya dulu dihormati, namun akhirnya dikhianati. Kapal mulai bergerak, meninggalkan pulau yang selama ini menjadi saksi perjuangan hidup Sekar. Anindita berdiri di sisi Sekar, menggenggam erat tangannya. "Kau tak perlu khawatir. Kak Arya akan melindungimu," bisik Anindita dengan penuh keyakinan. Sekar hanya tersenyum tipis, meski di dalam hatinya masih tersimpan keraguan. Ia tahu, kembali ke istana berarti harus menghadapi para tabib lain yang pernah menjerumuskannya. Selama perjalanan, Sekar tidak banyak bicara. Ia lebih banyak merenung, mempersiapkan dirinya menghadapi apa yang mungkin akan terjadi. Kapal terus melaju, membelah lautan luas hingga akhirnya istana megah mulai terlihat di kejauhan. Bangunan yang berdiri anggun di atas bukit itu tampak begitu kokoh, seolah tak pernah berubah meski waktu telah berlalu. Begitu kapal merapat di dermaga, para pengawal segera menyambut putra mahkota dan putri Anindita dengan penuh penghormatan. Namun, kehadiran Sekar yang tak dikenal menimbulkan bisik-bisik di antara mereka. "Siapa wanita itu?" tanya salah seorang pengawal dengan nada curiga. Arya yang mendengar pertanyaan itu segera menjawab dengan tegas, "Dia adalah Sekar Arum, orang yang menyelamatkan nyawa adikku."
Perlakukan dia dengan hormat. Sekar melangkah masuk ke istana, diiringi tatapan penuh rasa ingin tahu dari para pelayan dan prajurit. Langit-langit tinggi berhias ukiran emas tampak begitu megah, mengingatkannya pada masa-masa ketika ia masih menjadi tabib istana. Namun, kenangan indah itu segera tergantikan oleh bayangan kelam saat dirinya dijatuhi hukuman tanpa diberi kesempatan membela diri. Setibanya di Balairung, Raja menyambut mereka dengan wajah lega. "Anakku, kau selamat," ucap Raja sambil memeluk Anindita erat. Setelah melepas pelukan itu, pandangan Raja tertuju pada Sekar. "Siapa wanita ini?" tanyanya dengan nada datar. Sebelum Sekar sempat menjawab, Arya kembali berbicara, "Ayah, dia adalah Sekar Arum, tabib yang pernah dibuang dari istana. Dialah yang merawat Anindita hingga pulih." Raja terdiam sejenak, matanya menatap tajam ke arah Sekar. Ada keraguan di wajahnya, namun ia tidak langsung mengungkapkan apa yang dipikirkannya. "Kalau begitu, kau telah berjasa besar. Sebagai ungkapan terima kasih, kau akan diizinkan tinggal di istana dan kembali menjalankan tugasmu sebagai tabib," ujar Raja dengan nada formal. Keputusan Raja membuat banyak pihak di istana terkejut. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tabib dan selir yang hadir di Balairung. Beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang dulu terlibat dalam fitnah yang menjatuhkan Sekar. Wajah mereka menunjukkan ketidaksenangan, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa karena keputusan Raja adalah mutlak. Malam harinya, Sekar ditempatkan di sebuah paviliun khusus yang cukup nyaman. Meski istana memberinya tempat berlindung, Sekar tahu ancaman bisa datang kapan saja. Ia harus selalu waspada. Kembali ke istana bukan berarti akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari pertempuran baru. Di tengah malam yang sunyi, Sekar duduk di tepi ranjang, memikirkan apa yang akan ia hadapi esok hari. Ia tahu, tidak semua orang di istana senang dengan kehadirannya. Dendam lama mungkin masih membara di hati mereka yang pernah berusaha menyingkirkannya. Namun, Sekar tak gentar. "Aku akan membuktikan bahwa aku bukan hanya tabib yang pantas dihormati, tetapi juga seseorang yang tak mudah dijatuhkan," gumamnya pelan. Sementara itu, di sudut lain istana, sekelompok tabib berkumpul diam-diam. Salah seorang dari mereka, Tabib Prana, yang dulu menjadi dalang fitnah terhadap Sekar, tampak gelisah. "Kita tak boleh membiarkan dia kembali merebut posisi. Jika dibiarkan, dia akan membuat kita semua tersingkir," ujar Prana dengan nada penuh kebencian. Para tabib lainnya mengangguk setuju, merencanakan cara untuk menyingkirkan Sekar sekali lagi. Sekar tahu malam ini adalah awal dari babak baru kehidupannya di istana. Ia harus menghadapi intrik yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Namun, dengan kecerdasan dan ketenangannya, ia bertekad untuk tidak lagi jatuh ke dalam perangkap yang sama. Sebab kali ini, ia bukan hanya sekadar seorang tabib, tetapi seorang pejuang yang siap melawan siapapun yang ingin menjatuhkannya. Pagi menjelang, namun istana tidak lagi terasa seperti rumah bagi Sekar. Ia bangkit dari tidurnya dengan hati yang penuh kehati-hatian. Pikirannya masih dipenuhi oleh percakapan singkat dengan Raja semalam dan tatapan penuh curiga dari para tabib yang dulu menjatuhkannya. Sekar sadar, kembalinya ia ke istana adalah ancaman bagi banyak orang yang merasa nyaman dengan posisinya sekarang. Setelah bersiap, Sekar melangkah menuju ruang tabib. Sejak dulu, tempat itu menjadi pusat dari setiap keputusan penting mengenai kesehatan anggota kerajaan. Namun, kali ini, suasananya terasa berbeda. Ketika Sekar masuk, seluruh tabib menoleh ke arahnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Beberapa hanya melirik dingin, sementara yang lain dengan terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan. "Kau benar-benar berani kembali ke sini?" Suara dingin Tabib Prana terdengar, memecah keheningan. Prana adalah tabib senior yang dulu memimpin fitnah terhadap Sekar, mengusirnya dari istana. Sekar tak menunjukkan rasa takut. Ia balas menatap Prana dengan tenang. "Aku kembali bukan karena keinginanku, tapi karena kepercayaan putra mahkota dan raja. Jika kau tak menyukainya,
itu masalahmu, jawab Sekar dengan suara mantap. Prana tersenyum tipis, penuh arti. Jangan berpikir kau akan bertahan lama di sini. Seperti dulu, orang-orang tahu siapa dirimu. Ucapan itu disambut tawa kecil dari beberapa tabib lain. Namun Sekar tak menggubris. Ia tahu ini hanyalah awal dari rencana licik mereka. Belum sempat suasana semakin memanas, seorang pelayan datang tergopoh-gopoh. Tabib Sekar, Putri Anindita memanggilmu ke kediamannya, ucapnya. Sekar mengangguk pelan, lalu berbalik meninggalkan ruang tabib tanpa memperdulikan tatapan penuh kebencian di belakangnya. Di kediaman Putri Anindita, Sekar disambut dengan senyum hangat. Kakak Arya memintaku memastikan kau baik-baik saja, ujar Anindita sambil menuangkan teh untuk Sekar. Aku tahu mereka pasti tidak akan menyambutmu dengan baik. Kau harus berhati-hati. Prana dan yang lainnya tak akan membiarkanmu tenang. Sekar menghirup teh hangat itu perlahan, mencoba meredakan pikirannya. Aku tahu mereka masih menyimpan dendam. Tapi kali ini, aku tak akan memberi mereka celah untuk menjatuhkanku. Nada suaranya terdengar tegas, mencerminkan tekad kuat yang terpatri dalam dirinya. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Saat malam menjelang, seorang pelayan datang dengan wajah panik. Tabib Sekar, Pangeran Arya jatuh sakit mendadak. Raja memintamu segera datang ke kediamannya. Mendengar kabar itu, Sekar segera mengambil tas obatnya dan bergegas menuju kediaman putra mahkota. Setibanya di sana, ia menemukan Arya terbaring lemah dengan wajah pucat. Di sekelilingnya, para tabib termasuk Prana tampak sibuk meramu obat. Apa yang terjadi? Tanya Sekar dengan nada khawatir. Putra mahkota tiba-tiba muntah darah setelah makan malam, jawab salah satu tabib dengan nada gemetar. Sekar segera memeriksa nadi Arya dan merasakan sesuatu yang aneh. Ini bukan penyakit biasa. Ia mencium aroma samar dari sisa makanan di meja. Matanya menyipit, mendeteksi kemungkinan adanya racun. Aku butuh waktu untuk memastikan ini, ucap Sekar tegas. Namun Prana segera menimpali. Jangan sok tahu. Kami sudah meramu obat terbaik. Kau tak perlu ikut campur. Sekar tak mempedulikan protes Prana. Dengan cekatan, ia meramu antidot dari bahan yang ia bawa. Setelah memastikan tak ada kesalahan, ia memberikan ramuan itu pada Arya. Minum ini, percayalah padaku, ujarnya pelan. Arya, meski lemah, mengangguk dan meminum ramuan tersebut. Beberapa saat kemudian, kondisi Arya mulai membaik. Wajahnya yang tadi pucat perlahan memerah kembali. Raja yang menyaksikan kejadian itu merasa lega. Sekar, kau telah menyelamatkan nyawa anakku, ucapnya dengan penuh rasa syukur. Namun, di balik rasa syukur Raja, wajah Prana menunjukkan kekesalan yang mendalam. Ia tahu, keberhasilan Sekar kali ini akan semakin memperkuat posisinya di istana. Ini belum berakhir, bisiknya lirih, merencanakan langkah licik berikutnya. Sekar menyadari ancaman itu, tetapi ia tidak gentar. Ia telah membuktikan kemampuannya sekali lagi. Namun, ia tahu ini baru permulaan dari permainan berbahaya yang lebih besar. Di balik tembok istana yang megah, intrik terus bergulir, dan Sekar harus tetap waspada untuk bertahan hidup dan melindungi orang-orang yang mempercayainya. Beberapa hari setelah peristiwa yang hampir merenggut nyawa putra mahkota Arya, suasana istana tampak kembali tenang. Namun, ketenangan itu hanyalah permukaan yang menutupi badai di dalamnya. Di balik tembok istana, rencana jahat tengah dirancang oleh Prana dan beberapa tabib lain yang merasa posisinya terancam dengan kembalinya Sekar. Pada suatu malam yang sunyi, sebuah kabar mengejutkan tersebar di kalangan istana. Seorang pelayan terpercaya ditemukan tidak sadarkan diri di gudang obat. Bersama tubuh pelayan itu, ditemukan sebuah kantong kecil berisi racun mematikan. Bisik-bisik segera merebak, menyebutkan nama Sekar sebagai dalang di balik kejadian itu. Dia pasti ingin menghabisi para tabib lain agar menguasai posisi utama. Seru salah satu tabib dengan nada penuh kebencian. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga raja. Ia memanggil Sekar ke Balairung untuk dimintai keterangan. Saat Sekar tiba, Balairung sudah dipenuhi oleh para tabib,
selir, dan pejabat istana. Tatapan mereka tajam, seolah ingin menelanjangi Sekar dari segala sisi. "Tabib Sekar, jelaskan apa yang kau ketahui tentang racun yang ditemukan di dekat pelayan itu," ujar raja dengan nada dingin. Sekar menundukkan kepala sejenak, mencoba meredam emosinya sebelum menjawab. "Hamba tidak mengetahui apa-apa, Paduka. Racun itu bukan milik hamba, dan hamba tak pernah berniat mencelakai siapapun." Prana yang berdiri di sudut balairung segera angkat bicara. "Paduka, kita semua tahu siapa Sekar. Dulu ia diusir dari istana karena tuduhan yang serupa. Kini, setelah ia kembali, kejadian aneh seperti ini kembali terjadi. Apakah kita harus menunggu sampai ada korban jiwa baru sebelum bertindak?" Suasana balairung semakin memanas. Beberapa pejabat mulai mengangguk setuju dengan ucapan Prana. Namun, sebelum raja sempat memberikan keputusan, putra mahkota Arya melangkah maju. "Ayah, izinkan aku bicara," ujarnya tegas. Setelah mendapat anggukan dari raja, Arya melanjutkan, "Sekar adalah orang yang telah menyelamatkan nyawaku dan Anindita. Aku percaya, dia tidak bersalah. Tuduhan ini hanyalah upaya untuk menjatuhkannya." Suasana berubah tegang. Arya yang jarang berbicara di depan umum kini menunjukkan keberpihakan yang jelas pada Sekar. Melihat hal itu, Prana tidak tinggal diam. "Putra mahkota, kami tidak bermaksud meragukan keputusanmu. Namun bukti yang ada tidak bisa diabaikan begitu saja. Bagaimana jika..." Ucapan Prana terpotong oleh suara pintu balairung yang tiba-tiba terbuka. Seorang pelayan tua tergopoh-gopoh masuk, wajahnya pucat dan napasnya tersengal. "Ampun, Paduka, hamba menemukan sesuatu di gudang obat." Semua orang menoleh ke arah pelayan itu. Ia menggenggam secarik kain yang robek di salah satu sudutnya. "Hamba melihat seseorang dengan pakaian yang sobek ini melarikan diri dari gudang sesaat sebelum racun ditemukan," jelasnya dengan gemetar. Raja mengambil kain itu dan memeriksanya dengan seksama. "Ini bukan milik Sekar," gumamnya pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Tatapan raja beralih ke arah Prana, yang wajahnya tampak tegang. "Siapa di antara kalian yang memiliki pakaian dengan kain seperti ini?" tanyanya tajam. Tak ada yang menjawab. Suasana hening sejenak, hingga seorang pelayan lain yang berdiri di dekat Prana berbisik pelan, "Paduka, hamba pernah melihat tabib Prana memakai pakaian dengan motif seperti itu." Wajah Prana seketika memucat. "Ini fitnah," teriaknya, mencoba membela diri. Namun, raja tidak tertarik mendengar alasan apapun. "Tabib Prana, sampai ada bukti yang lebih jelas, kau akan ditahan di ruang bawah tanah," perintahnya dengan nada dingin. Prana berusaha melawan, tetapi para pengawal segera menggiringnya keluar dari balairung. Sekar menarik napas lega, meski ia tahu ini belum akhir dari segala masalah. Tuduhan yang dilemparkan kepadanya adalah bukti bahwa musuh-musuhnya di istana tak akan berhenti berusaha menyingkirkannya. Namun, setidaknya untuk malam ini, ia bisa merasa aman. Setelah balairung kembali kosong, Arya mendekati Sekar. "Kau harus lebih berhati-hati. Mereka yang ingin menyingkirkanmu mungkin akan bertindak lebih nekat." Sekar mengangguk pelan. "Terima kasih, Paduka. Tanpa bantuanmu, mungkin malam ini aku sudah kembali diusir dari istana." Arya tersenyum tipis. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Kau layak berada di sini, Sekar." Namun, jauh di dalam dirinya, Sekar tahu bahwa permainan intrik ini baru saja dimulai. Ia harus bersiap menghadapi rintangan yang lebih besar. Sebab, meski Prana kini berada di bawah tahanan, masih ada banyak musuh tersembunyi di balik tirai istana yang menunggu waktu untuk menyerang. Sekar mencoba menikmati sisa malam yang hening di kamarnya. Namun, pikirannya tidak tenang. Peristiwa di balairung tadi meninggalkan rasa waspada yang tak kunjung hilang. Ia menyadari, meski Prana telah ditahan, musuh-musuh lainnya masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali menyerang. Keesokan harinya, Raja memanggil Sekar ke ruang pribadinya. "Sekar, aku ingin kau menangani kesehatan keluarga kerajaan dengan penuh kehati-hatian."
Kepercayaan yang kuberikan padamu adalah sesuatu yang berharga. Jangan sampai musuh-musuh kita memanfaatkannya untuk menghancurkanmu, ujar raja dengan nada tegas. Sekar mengangguk, menerima tanggung jawab itu dengan penuh kesadaran. Setelah pertemuan dengan raja, Sekar melangkah keluar dari ruangan dan berpapasan dengan Anindita. Sang putri tampak cemas. Sekar, aku mendengar kabar aneh dari salah satu pelayan. Katanya, ada orang yang diam-diam keluar masuk istana di tengah malam, bisik Anindita. Sekar mengerutkan dahi. Apa kau tahu siapa mereka? Anindita menggeleng. Tidak, tapi aku khawatir ini berkaitan dengan Prana. Dia mungkin tidak bekerja sendirian, lanjutnya. Sekar merasakan firasat buruk. Jika benar ada yang bersekongkol dengan Prana, bahaya masih mengintai. Malam itu, Sekar memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia mengenakan pakaian sederhana dan menyusuri koridor istana dengan langkah ringan. Ketika mendekati gudang obat, ia mendengar suara pelan dari dalam. Sekar menyelinap masuk dan mendapati dua bayangan tengah berbicara dengan nada serius. Kita harus segera bertindak. Jika Prana tak bisa keluar, rencana kita terancam gagal, ucap salah satu dari mereka. Sekar bersembunyi di balik rak, berusaha menangkap lebih banyak informasi. Kita akan menggunakan cara terakhir, jawab yang lain. Racun itu belum cukup. Kali ini, kita akan langsung menyusup ke kamar putra mahkota. Mendengar rencana itu, Sekar menahan napas. Ia tak boleh membiarkan ini terjadi. Namun, sebelum ia sempat bertindak, salah satu dari mereka berbalik dan hampir melihatnya. Sekar segera mundur perlahan, meninggalkan gudang dengan hati-hati. Ia tahu, waktu untuk bertindak semakin sempit. Keesokan harinya, Sekar menemui putra mahkota Arya secara diam-diam. Paduka, ada ancaman serius terhadap keselamatanmu, ujarnya tegas. Arya terkejut mendengar penuturan Sekar, namun ia segera mengendalikan emosinya. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Sekar berpikir sejenak. Kita harus memancing mereka keluar. Biarkan mereka berpikir rencana mereka berjalan mulus, jawabnya. Malam berikutnya, Sekar dan Arya menyusun rencana. Arya akan berpura-pura sakit parah, sementara Sekar mengawasi setiap langkah yang mencurigakan. Benar saja, saat malam semakin larut, dua sosok yang dilihat Sekar di gudang muncul di kediaman putra mahkota. Mereka membawa kantong kecil yang mencurigakan. Sekar yang bersembunyi bersama beberapa pengawal segera bertindak. Tangkap mereka, serunya. Kedua penyusup itu terkejut, namun tak mampu melawan saat para pengawal menggiring mereka ke hadapan raja. Ketika wajah mereka terungkap, semua yang hadir terkejut. Salah satu dari mereka adalah pelayan pribadi raja, sementara yang lain adalah tabib muda yang selama ini tampak setia. Raja memandang mereka dengan murka. Pengkhianatan ini tidak bisa dibiarkan. Kalian akan dihukum mati. Sekar merasa lega, namun ia tahu masih ada hal yang belum selesai. Pengkhianatan ini hanyalah puncak dari gunung es. Masih banyak misteri yang harus dipecahkan, dan Sekar harus terus berjuang di tengah badai intrik yang tak kunjung reda. Meski penyusup telah ditangkap dan diadili, Sekar merasa gelisah. Ada sesuatu yang masih mengganjal. Mengingat tabib muda yang tertangkap tadi selalu bekerja di bawah perintah Prana, Sekar menduga pengkhianatan ini bukan sekadar ulah satu orang. Ada dalang lain yang lebih berbahaya di balik semua ini. Raja memanggil Sekar ke ruang pribadi diiringi putra mahkota Arya dan putri Anindita. Sekar, kau telah menyelamatkan kami lebih dari sekali. Namun, aku merasa istana ini menyimpan rahasia yang lebih besar. Aku ingin kau menyelidiki sesuatu, ujar raja dengan nada penuh kehati-hatian. Sekar menatapnya dengan serius. Rahasia apa yang Paduka maksud? Tanyanya perlahan. Raja mengambil sebuah kotak kecil dari balik meja dan membukanya. Di dalamnya, terdapat gulungan kain tua yang terlihat lusuh. Ini adalah peta lama yang diwariskan oleh leluhur kami. Hanya sedikit yang tahu tentang keberadaannya. Namun, aku curiga, para pengkhianat itu mungkin mencari sesuatu yang ada dalam peta ini, jelas raja.
Sekar mengamati peta dengan saksama. Peta itu menunjukkan sebuah lokasi di hutan lebat di luar wilayah kerajaan. "Apa yang ada di tempat ini, Paduka?" tanya Sekar. Raja menghela napas berat. "Konon, di sana tersimpan mahkota kuno yang memiliki kekuatan besar. Mahkota itu pernah diperebutkan dalam perang saudara ratusan tahun lalu. Aku takut mereka mengincar benda itu untuk merebut kekuasaan." Malam itu, Sekar tidak bisa memejamkan mata. Ia merenungkan perkataan raja dan mencoba menghubungkan semuanya. Mengapa Prana begitu nekat menyingkirkannya? Apa hubungannya dengan mahkota kuno ini? Sekar sadar, jika benar ada kekuatan sebesar itu di luar sana, musuh-musuh kerajaan akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Keesokan paginya, Sekar menemui Arya dan Anindita. "Kita harus pergi ke tempat itu sebelum mereka melakukannya," ujarnya tegas. Arya terkejut, tetapi ia segera mengangguk. "Aku akan ikut denganmu. Ini tanggung jawabku sebagai putra mahkota." Sekar ingin menolak, tetapi ia tahu Arya tidak akan tinggal diam. "Baiklah. Namun, perjalanan ini tidak akan mudah. Kita harus bergerak diam-diam agar tidak terendus." Setelah menyiapkan segala sesuatu dengan hati-hati, mereka bertiga memulai perjalanan. Hutan yang mereka masuki tampak sunyi dan mencekam. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, menutupi cahaya matahari yang seharusnya menembus celah dedaunan. Suara binatang liar sesekali terdengar, menambah suasana tegang. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah celah batu. Sekar menyusun rencana untuk hari berikutnya. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Mereka saling bertukar pandang. "Ada yang mengikuti kita," bisik Sekar. Arya segera meraih pedangnya. "Siapapun mereka, mereka tidak boleh mendahului kita." Dalam hitungan detik, sekelompok pria bersenjata muncul dari balik pepohonan. Mereka adalah prajurit bayaran yang dikirim oleh sisa pengikut Prana. Tanpa basa-basi, mereka menyerang. Arya dan Sekar berjuang keras melawan mereka. Sekar yang terlatih menggunakan obat-obatan mencampur serbuk pengasap dari kantongnya, membuat musuh kehilangan pandangan sejenak. "Pergunakan waktu ini, kita harus kabur," seru Sekar. Arya dan Anindita mengikuti arah yang ditunjukkan Sekar, berlari menembus kegelapan hutan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tepi sungai yang deras. "Kita harus menyeberang," ujar Sekar tanpa ragu. Meski arusnya deras, mereka tak punya pilihan lain. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil mencapai seberang. Namun, saat mereka berpikir telah aman, seorang pria misterius muncul dari balik semak-semak. Wajahnya setengah tertutup kain hitam, dan matanya memancarkan kilatan tajam. "Kalian pikir bisa lolos begitu saja?" tanyanya dengan nada dingin. Sekar segera merasakan bahaya besar dari pria itu. "Siapa kau?" tanyanya, mencoba menahan rasa takut. Pria itu hanya tersenyum sinis sebelum menarik belati dari balik jubahnya. Arya maju ke depan, siap melindungi Sekar dan Anindita. "Jika kau ingin mereka, kau harus melewatiku dulu," tantang Arya. Pria itu tidak berkata apa-apa lagi, langsung melompat ke arah Arya dengan kecepatan luar biasa. Pertarungan berlangsung sengit. Arya berusaha menahan serangan pria itu, sementara Sekar dan Anindita mencari celah untuk membantu. Saat pria itu hampir mengalahkan Arya, Sekar dengan cepat mengeluarkan racikan serbuk penenang yang langsung dilemparkan ke wajah pria tersebut. Serbuk itu bekerja cepat, membuat pria itu kehilangan kesadaran. Arya terengah-engah, menatap Sekar dengan kagum. "Kau benar-benar tahu caranya bertahan hidup," ucapnya. Sekar hanya tersenyum tipis. "Kita harus terus bergerak, mereka pasti akan kembali dengan jumlah lebih banyak." Dengan semangat yang semakin tinggi, mereka melanjutkan perjalanan, meski Sekar tahu bahwa ujian terberat belum usai. Di balik misteri mahkota kuno, ada rahasia besar yang akan mengubah nasib kerajaan selamanya, dan Sekar bertekad untuk mengungkapnya sebelum terlambat. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, Sekar, Arya, dan Anindita akhirnya tiba di sebuah lembah yang dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi.
Di tengah lembah itu berdiri sebuah bangunan tua yang hampir tertelan oleh alam. Akar pohon menjalar di dindingnya, sementara lumut tebal menutupi sebagian besar batu-batunya. Sekar merasa merinding melihat tempat itu. Ini pasti lokasi yang dimaksud dalam peta, ucapnya pelan. Arya mengamati sekeliling dengan waspada. Kita harus cepat. Jika mereka tahu kita sudah sejauh ini, kita tidak akan punya banyak waktu. Mereka bertiga melangkah masuk ke dalam bangunan tersebut. Suasana di dalamnya gelap dan pengap, hanya diterangi oleh cahaya redup dari celah-celah dinding yang sudah retak. Aroma tanah lembab bercampur debu memenuhi udara. Di tengah ruangan utama, mereka menemukan sebuah altar batu dengan ukiran kuno. Di atas altar itu, tampak sebuah mahkota berwarna perak, dihiasi batu-batu permata yang memancarkan cahaya lembut. Anindita mendekat, matanya membulat kagum. Ini mahkota yang diceritakan raja, bisiknya. Sekar mendekati mahkota itu dengan hati-hati. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, sebuah suara menggema dari sudut ruangan. Berhenti di situ. Suara itu terdengar berat dan penuh ancaman. Sekar, Arya, dan Anindita menoleh dengan cepat. Dari kegelapan, muncul sekelompok pria bersenjata yang dipimpin oleh seorang wanita berwajah dingin. Sekar mengenalinya. Selir Kirana, ucapnya dengan nada tak percaya. Kirana tersenyum sinis. Kau cepat sekali, Sekar. Tapi aku lebih cepat. Selama ini aku membiarkanmu hidup hanya untuk menuntunku ke tempat ini. Kau telah melakukan tugasmu dengan baik, ujarnya sambil memberi isyarat kepada anak buahnya untuk maju. Arya langsung berdiri di depan Sekar dan Anindita. Kau tidak akan mendapatkan mahkota itu, Kirana, tegasnya. Kirana mengangkat alis, seolah meremehkan Arya. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Mahkota ini adalah kunci kekuasaan sejati. Dengan ini, aku akan memerintah kerajaan dan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalanku. Ia melangkah maju, mendekati altar. Sekar tahu ia harus bertindak cepat. Mahkota itu terkutuk, ucapnya lantang, membuat langkah Kirana terhenti sejenak. Leluhur kita meninggalkan mahkota ini bukan untuk digunakan, melainkan untuk disegel selamanya. Siapapun yang memakainya akan membawa kehancuran pada dirinya sendiri dan semua yang ada di sekitarnya. Namun, Kirana tidak gentar. Omong kosong, kau hanya berusaha menakut-nakutiku. Ia mengulurkan tangan untuk meraih mahkota. Tepat saat jemarinya hampir menyentuh benda itu, Sekar melemparkan kantong kecil berisi serbuk ke arah altar. Serbuk itu meledak perlahan, menimbulkan kabut tebal yang memenuhi ruangan. Ikuti aku, seru Sekar kepada Arya dan Anindita. Mereka berlari keluar dari ruangan, meninggalkan Kirana dan anak buahnya yang terjebak dalam kabut. Namun, Kirana tidak menyerah begitu saja. Kejar mereka, teriaknya dengan marah. Sekar, Arya, dan Anindita berlari sekuat tenaga melewati lorong-lorong sempit di dalam bangunan tua itu. Namun, mereka tidak tahu bahwa Kirana telah mengirim sebagian anak buahnya untuk berjaga di luar. Saat mereka hampir mencapai pintu keluar, sekelompok prajurit menghadang mereka dengan senjata terhunus. Menyerahlah, kalian tidak akan bisa lolos, ujar salah satu prajurit. Sekar menatap Arya dan Anindita dengan mata penuh tekad. Kalian harus pergi. Aku akan mengalihkan perhatian mereka, ucapnya dengan nada tegas. Arya menggeleng keras. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Sebelum mereka sempat berdebat, suara ledakan keras terdengar dari dalam bangunan. Guncangan hebat membuat sebagian dinding runtuh, menciptakan kepanikan di antara para prajurit Kirana. Melihat kesempatan itu, Arya menarik tangan Sekar dan Anindita. Ayo, ini saatnya. Mereka berlari menembus celah reruntuhan dan berhasil keluar dari bangunan tua itu. Kirana yang masih berada di dalam ruangan utama menjerit marah, tetapi ia tidak punya pilihan selain mundur saat bagian atas bangunan mulai runtuh sepenuhnya. Sekar, Arya, dan Anindita terus berlari hingga mereka mencapai hutan di seberang lembah. Napas mereka terengah-engah, namun akhirnya mereka bisa merasa lega. Kita berhasil, ucap Anindita dengan suara gemetar.
Arya menatap Sekar dengan penuh rasa syukur. Kau benar-benar luar biasa. Tanpamu, kerajaan mungkin sudah hancur. Sekar tersenyum tipis, meski hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Ini belum berakhir. Selir Kirana mungkin lolos, dan ia pasti akan mencoba lagi. Kita harus kembali ke istana dan memberitahu raja apa yang terjadi. Dengan semangat yang baru, mereka bertiga melanjutkan perjalanan pulang, membawa serta rahasia mahkota yang nyaris menghancurkan kerajaan. Meski kemenangan ada di pihak mereka, Sekar tahu ancaman dari musuh-musuh di dalam istana belum sepenuhnya hilang. Namun, dengan kecerdikan dan keberaniannya, Sekar siap menghadapi apapun yang akan datang. Perjuangan ini telah mengajarkan satu hal padanya, di balik kekuatan dan pengkhianatan, hanya kejujuran dan ketulusan yang bisa memenangkan segalanya.
you.